Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Contoh dari kelas 2B Prodi Pengembangan dengan nilai belakang 04. Di sini saya akan menginstruksikan tugas review jurnal yang berjudul pengaruh substitusi tepung kaca merah dan penambahan tepung bayam terhadap daya terima dan kandungan gizi biskuit tinggi protein dan serat. Masuk ke yang pertama yaitu abstrak. Kacang merah dan bayam merupakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di Indonesia dan kaya akan protein serta serat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung kacang merah dan penambahan tepung bayam terhadap daya terima dan kandungan gizi biskuit sebagai alternatif snack tinggi protein dan serat. Penelitian menggunakan desain faktorial dengan 3 taraf tepung kacang merah yaitu 30%, 40%, dan 50%, dan 2 taraf tepung bayam dengan 5% dan 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi tepung kacang merah tidak berpengaruh pada warna, rasa, aroma, dan tekstur biskuit. Penambahan tepung bayam berpengaruh terhadap warna, rasa, dan aroma, tapi tidak berpengaruh terhadap tekstur. Formula terbaik adalah 3B1 yaitu dengan 50% tepung kacang merah dan 5% tepung bayam yang paling disukai manis dengan kandungan protein 6,71% dan serat 3,62% per 100 gram biskuit. Masuk ke selanjutnya yaitu introduksi. Biskuit merupakan salah satu makanan ringan yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Tingginya konsumsi biskuit menyebabkan kebutuhan tepung terigu sebagai bahan utama juga meningkat. Tepung terigu berasal dari gandum yang sebagian besar masih harus diimpor oleh Indonesia dan diperlukan inovasi pemanfaatan bahan lokal sebagai alternatif pengganti tepung terigu dalam pembuatan biskuit. Salah satu bahan lokal yang konvensi digunakan adalah kacang merah. Kacang merah dikenal sebagai sumber protein nabati yang cukup tinggi serta memiliki kandungan serat yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti membantu melancarkan pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, bayam juga merupakan sayuran yang kaya akan zat gizi serta seperti protein, serat, dan mineral, serta mengandung pigmen klorofil yang dapat mendorong alami pada pemanfaatan kacang merah dan bayam dalam pembuatan biskuit masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung kacang merah dan penambahan tepung bayam terhadap daya terima serta kandungan gizi biskuit sebagai alternatif snack yang tinggi protein. Masuk ke selanjutnya yaitu metode atau metodenya. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain rancangan acak akurat secara faktorial dengan 2 faktor yaitu substitusi tepung kacang merah dengan 30%, 60%, 50%, dan penambahan tepung bayam 5% dan 10%, sehingga diperoleh 6 kombinasi tertentu. Uji daya terima dilakukan kepada 60 panelis yang terlatih menggunakan uji metodik. Uji penilaian tingkat kesukaan panelis terhadap produk terhadap parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tool ANOVA, uji statistik untuk mengetahui pengaruh dua faktor pelakuan terhadap fungsi. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji lengkap. Uji lanjutan untuk mengetahui perbedaan antar pelakuan. Masuk ke selanjutnya itu result and discussion. Dengan mendapati tabel yang terdapat dengan rata-rata setiap pelakuan K1 B1 untuk makanya 4,05 C, K2 B1 4,15 C. Keterangannya itu K1 itu tepung kacang merah 30%, K2 itu tepung kacang merah 60%, K3 itu tepung kacang merah 50%, B1 itu tepung bayam 60%, B2 tepung bayam 10%. Tertera pada tabel. Selanjutnya yaitu pembahasannya. Yang pertama itu warna. Penilaian panelis terhadap warna biskuit berkisar antara 3,75 sampai 4,15 yaitu pada kategori agak suka hingga suka. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung kacang merah tidak berpengaruh signifikan terhadap warna biskuit 0,961. Hal ini
disebabkan warna coklat yang dihasilkan dari tepung kaca merah tidak berbeda jauh pada setiap warna. Selain itu, proses pemanggangan menyebabkan reaksi Maillard antara gula dan protein yang menghasilkan warna coklat pada biskuit. Namun penambahan tepung bayam berpengaruh signifikan terhadap warna biskuit 0,001. Hal ini disebabkan adanya pigmen klorofil pada bayam yang menerima warna hijau pada biskuit, sehingga semakin tinggi penambahan tepung bayam, maka warna biskuit cenderung berubah menjadi hijau kecoklatan dan mempengaruhi tingkat kesukaan nutrisi. Hasil uji statistik 2W terkait interaksi substitusi tepung kaca merah dan penambahan tepung bayam menghasilkan taraf signifikansi 0,460. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa interaksi keduanya berpengaruh terhadap warna biskuit ditolak. Hal ini disebabkan perpaduan warna kecoklatan dari kaca merah dan warna hijau dari tepung bayam menghasilkan tampilan yang tidak jauh berbeda, sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap warna biskuit. Yang kedua yaitu rasa. Penilaian terhadap rasa biskuit berkisar antara 3,40 sampai 4,22, yaitu pada kategori agak suka hingga suka. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung kaca merah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasa biskuit 0,08. Hal ini disebabkan rasa biskuit lebih dipengaruhi oleh bahan lain seperti gula, margarin, dan telur yang digunakan dalam pembuatan adonan. Sebaliknya, penambahan tepung bayam berpengaruh signifikan terhadap rasa biskuit 0,0000. Semakin tinggi penambahan tepung bayam, rasa biskuit cenderung menjadi sedikit pahit karena adanya kandungan fitokimia pada bayam, sehingga mempengaruhi tingkat kesukaan manis. Hasil uji statistik 2W terkait interaksi substitusi tepung kaca merah dan penambahan tepung bayam menghasilkan taraf signifikansi 0,001. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa interaksi keduanya berpengaruh terhadap rasa biskuit diterima. Hal ini disebabkan perbedaan jumlah substitusi tepung kaca merah dan penambahan tepung bayam pada setiap formula, sehingga menghasilkan interaksi yang berbeda terhadap rasa biskuit. Yang ketiga yaitu aroma. Penilaian penulis terhadap aroma biskuit berkisar antara 3,60 sampai 4,25, yaitu pada kategori agak suka hingga suka. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung kaca merah tidak berpengaruh signifikan terhadap aroma biskuit 0,734. Aroma biskuit lebih dipengaruhi oleh bahan lain seperti margarin atau mentega yang memberikan aroma khas pada produk. Namun, penambahan tepung bayam berpengaruh signifikan terhadap aroma biskuit 0,000. Karena semakin tinggi penambahan tepung bayam, maka aroma khas bayam yang agak langsung menjadi lebih kuat, sehingga mempengaruhi tingkat kesukaan manis. Hasil uji statistik 2W terkait interaksi substitusi tepung kaca merah dan penambahan tepung bayam menghasilkan taraf signifikan 0,711. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa interaksi keduanya berpengaruh terhadap aroma biskuit ditolak. Hal ini disebabkan aroma yang dihasilkan kaca merah dan bayam tidak jauh berbeda, sehingga menghasilkan aroma yang relatif sama. Masuk yang keempat yaitu tekstur. Penilaian penulis terhadap tekstur biskuit berkisar antara 3,93 sampai 4,27, yaitu pada kategori agak suka hingga suka. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung kaca merah 0,216 maupun penambahan tepung bayam 0,200 tidak berpengaruh signifikan terhadap tekstur biskuit. Tekstur biskuit lebih dipengaruhi oleh komposisi bahan seperti tepung terigu, gula, telur, dan margarin yang berperan dalam bentuk kerenyahan biskuit. Hasil uji statistik 2W terkait interaksi substitusi tepung kaca merah dan penambahan tepung bayam menghasilkan taraf signifikansi 0,305. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa interaksi keduanya berpengaruh terhadap biskuit ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi substitusi tepung kaca merah dan penambahan tepung bayam tidak mempengaruhi tekstur biskuit, meskipun peningkatan substitusi tepung kaca merah dapat menurunkan kandungan gluten. Interaksi antara tepung kaca merah dan tepung bayam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap tekstur biskuit.
Selanjutnya yaitu berdasarkan uji lanjut Dunkel, formula terbit adalah K3B1, yaitu disebut dengan substitusi tepung kacang merahnya 50% dan penambahan tepung bayamnya 5%. Karena memiliki tingkat kesukaan tertinggi dari manis, hasil analisis kandungan gizi menunjukkan bahwa dalam 100 gram biskuit formula K3B1 mengandung protein sebesar 6,71% dan serat sebesar 3,60% yang tertera pada sehingga biskuit tersebut berpotensi menjadi alternatif snack tinggi protein. Masuk ke bagian konklusinya. Yang pertama yaitu substitusi tepung kacang merah tidak berpengaruh terhadap warna, rasa, aroma, dan tekstur biskuit sebagai alternatif snack tinggi protein dan serat. Yang kedua, penambahan tepung bayam berpengaruh pada warna, rasa, dan aroma biskuit, tetapi tidak berpengaruh pada tekstur biskuit sebagai alternatif snack tinggi protein dan serat. Yang ketiga, interaksi antara substitusi tepung kacang merah dan penambahan tepung bayam berpengaruh terhadap rasa biskuit, tapi tidak berpengaruh pada warna, aroma, dan tekstur biskuit sebagai alternatif snack tinggi protein dan serat. Yang keempat, formula biskuit terbaik didapatkan pada perlakuan K3B1, 50% tepung kacang merah dan 5% tepung bayam. Hasil uji kandungan gizi menunjukkan bahwa dalam 100 gram biskuit, substitusi tepung kacang merah dan penambahan tepung bayam mengandung 6,71% protein dan 3,62% serat. Dan selanjutnya itu referensi yang saya gunakan. Ini adalah jurnal yang saya gunakan untuk membuat PPT. Sudah sampai untuk slide akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata maupun hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.